Salam, selamat malam. Bertemu lagi dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Kita akan membahas mengenai waktu-waktu ini jahat. Pergunakanlah dengan bijak. Dalam Efesus 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita memiliki waktu yang sama dalam sehari. Ada 24 jam, tetapi cara kita menggunakannya berbeda-beda satu dengan yang lain. Waktu kita menjadi berguna atau tidak, itu tergantung apa yang menjadi prioritas kita. Waktu kita menjadi sia-sia atau tidak, itu tergantung bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Kalau kita melakukan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat, maka waktu kita menjadi sia-sia. Begitu juga sebaliknya. Pergunakanlah waktu untuk berdoa, karena itu adalah jembatan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Pergunakanlah waktu untuk membaca firman Tuhan, karena itu adalah sarana kita mengetahui rencananya dalam hidup kita. Pergunakanlah waktu untuk introspeksi diri, karena itulah cara kita untuk mengevaluasi hal-hal apa yang kita lakukan. Kalau ada hal yang salah, kita perbaiki. Kalau ada yang benar, kita tingkatkan dan kita pelihara. Pergunakanlah waktu untuk belajar, karena itu membuat kita menjadi matang dan semakin berpengetahuan dan makin bijak. Pergunakanlah waktu untuk membaca, karena itu adalah jendela dunia, supaya kita memahami lebih banyak lagi tentang kehidupan ini. Pergunakanlah waktu untuk mendengar, supaya kita jadi lebih paham akan situasi atau masalah yang sedang terjadi dan menunjukkan bahwa kita peduli. Pergunakanlah waktu untuk berpikir, karena itu menunjukkan bahwa kita tidak pikun dan membuat kita melatih diri kita supaya selalu artinya otak kita aktif. Pergunakanlah waktu untuk mengasihi, karena itulah yang diajarkan Tuhan kita, supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain, terutama mengasihi Tuhan kita. Pergunakanlah waktu untuk rekreasi, karena itu membuat hidup kita menjadi berwarna. Namun kalau saat-saat ini memang belum bisa kita pergi rekreasi dalam kondisi yang seperti ini. Namun demikian, gunakan waktu merelaksasi diri supaya tidak tegang. Pergunakanlah waktu untuk peduli, karena itu membuat kita menjadi berarti, baik bagi orang-orang terdekat kita atau bagi sesama. Pergunakanlah waktu untuk tertawa, tertawa saja yang lepas. Jangan ada hal yang dijaga, atau juga waktu untuk menangis. Menangislah kalau kita pengen menangis. Itu baik supaya kita tidak tertekan. Pergunakanlah waktu untuk bekerja, karena itu adalah kodrat kita sebagai manusia. Karena bekerjalah selagi kita hidup. Bahkan juga dikatakan, hanya orang yang bekerja yang akan mendapat upah. Dan hanya orang yang bekerja yang artinya berguna. Dan terakhir, pergunakanlah waktu untuk keluarga, karena keluarga adalah harta yang abadi, harta yang paling indah yang kita miliki di bumi ini. Jadi jangan pernah sia-siakan, jangan pernah buang-buang waktu ke tempat lain. Utamakan waktu untuk keluarga, family time, supaya ada hubungan yang harmonis
ada suatu yaitu jalinan komunikasi baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak ataupun antara anak dengan anak. Jadi waktu-waktu yang terbaik pergunakanlah untuk keluarga. Kita mari dengan bijak, mari dengan baik menggunakan waktu yang kita miliki. Bagaimana kita mempergunakannya itu, semua itu tergantung kita. Kembali lagi diingatkan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu-waktu ini singkat, kita tidak tahu kapan kita akan mati, kita tidak tahu kapan berakhir waktu kita. Tapi selagi ada waktu, biarlah pergunakan seperti yang saya katakan tadi. Semoga ini menginspirasi. Tuhan memberkati.